terus sampai dengan setengah 9 nanti. Sebelum melanjutkan ke materi, apakah pertanyaannya metode pengelasan udah tersampaikan semua ya? Saya lupa. Kalau sudah tersampaikan semua ya sebenarnya on the track gitu ya, walaupun kemarin dianggap ada pertemuan gitu ya. Ya berarti kan minggu depan kita udah bisa UTS gitu. Begitu. Kayaknya sudah ya. SMAW, GTAW, GMAW, OAW ya, SAW, PCAW juga udah saya pikir ya. Ya sebenarnya kan itu sebelum UTS, yang materi UTS sih, tapi saya rasa karena ya memenuhi lah terkait dengan waktu, ya saya coba sampaikan lebih cepat lah materi-materi yang itu dan silakan dipelajari ulang. Begitu ya. Materi itu yang saya tadi sebutkan sudah ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Jadi ya kita lanjutkan lah. Hmm, Oke, oke. Nah, udah kelihatan ya materinya. Baik. Hari ini kita akan sebenarnya dengan minggu kemarin ya 2 sesi ini kita pelajari tentang kemudahan material untuk dilas, gitu ya. Jadi kemampuan las daripada logam yang disebut dengan reliability. Jadi kemampuan untuk diproses lah bisa dikatakan. Ya. Baik. Nah, jadi yang dikatakan mampu las atau reliability ini didefinisikan sebagai kemampuan suatu bahan ya untuk dapat dilas tanpa mengalami penurunan sifat yang tentunya dimiliki ya secara berlebihan. Nah, artinya hampir dipastikan dia terjadi eh, dalam proses pengelasannya dia menghasilkan suatu ikatan atau hubungan logam yang satu dengan yang lainnya itu secara keseluruhan kontinu gitu ya, baik ya, kemudian sifat mekanik maupun sifat fisiknya juga memenuhi persyaratan yang ditentukan gitu ya. Nah, kaitan dengan persyaratan tentunya quality daripada pengelasan ya tentunya eh, tidak diperoleh adanya defek, tidak cacat di dalam proses pengelasan ya. Secara standar dibatasi gitu ya. Nah, jadi eh, yang menarik logam yang dilas itu dapat mengalami penurunan mutu ya atau penurunan kualitas akibat terjadinya eh, penggetasan, adanya cacat retak gitu ya. Nah, sehingga secara teori proses pengelasan itu tidak hanya menyambungkan saja dan tidak terjadi apa-apa, gitu. Ternyata secara komposisi material itu memiliki komposisi yang berbeda, tentunya kepakaan terhadap suatu kondisi, apakah dia akan mengalami crack, gitu ya, retak, gitu, itu bisa diprediksi, gitu ya. Dia bisa diprediksi dengan rumus kesetaraan karbon, gitu ya. Artinya eh, karbon ekuivalen. Nah, rumus karbon ekuivalen ini menurut International Institute of Building ya, IW ini dirumuskan sebagai
mana yang tertulis ya, di mana ekuivalen atau misalnya karbon ekuivalen ini sama dengan persen karbon ditambah persen Mn dibagi 6, ya. Ditambah persen krom, ditambah MO, tambah vanadium masing-masing dibagi 5, ditambah tembaga dan persen nikel itu dibagi 15. Nah, jadi kalau kita amati unsur-unsur ini yang menarik ya di dalam baja gitu ya, yang akan berpengaruh terhadap kemudahan material itu terjadi crack, ya. Kemudahan material itu terjadi retak, gitu. Nah, sehingga eh, berdasarkan ini kita harus mau tidak mau kita harus mengenal, gitu ya. Mengenal secara spesifik gitu ya, material atau benda kerja yang akan kita sambung, gitu ya. Tidak hanya mengenal, oh ini baja karbon rendah, oh ini baja karbon tinggi, oh ini baja paduan, ya. Tidak hanya seperti itu, ya. Nah, sehingga di dalam konteks standarisasi material tentunya dia memiliki komposisi. Nah, itu yang perlu kita telah ya lebih lanjut terkait dengan kemampuan las. Nah, dikatakan material itu kemampuan lasnya baik, ya. Nah, jadi dia eh, dilas tanpa melakukan beberapa pencegahan khusus, gitu ya. Nah, contohnya mungkin Anda pernah mendengar apa yang disebut dengan preheating, ya, atau juga mendengar apa yang disebut dengan post well heating, ya, atau post well heat treatment, PWHT istilahnya. Nah, atau juga dengan menggunakan elektroda yang rendah hidrogen. Artinya elektrodanya memang harus yang kering, gitu ya, tidak mengandung hidrogen yang banyak. Nah, jadi dikatakan dia mampu las kalau karbon ekuivalennya itu lebih kecil dari 0,45. Ya, ini kuantitatifnya. Jadi dari rumusan yang tadi persen karbon ditambah persen yang lainnya dibagi masing-masing. Nah, itu kalau dijumlahkan itu hasilnya di bawah 0,5, 0,45, dipastikan materai ini mampu lasnya baik. Nah, jadi setelah dilas tanpa harus preheating, tanpa harus PWHT, dia menghasilkan kualitas lasan yang memenuhi lah istilahnya. Tinggal tergantung weldernya, artinya tinggal tergantung WPS-nya lah. Nah, jadi mampu las ini sangat tergantung juga pada thickness ketebalan, ya. Yang bahannya akan dilas, salah satunya ya, kemudian karbon ekuivalen, dan juga dipengaruhi oleh kandungan paduan pada baja tersebut. Nah, jadi di situ ada istilahnya alloying, gitu ya, kandungan paduan. Nah, makanya di dalam karbon ekuivalen ada perhitungan unsur yang lain, gitu ya. Ada Mn, krom, Mo, vanadium, ada Cu, ada nikel, gitu ya. Nah, jadi kalau Anda amati komposisi suatu material, pasti ada unsur-unsur yang ditambahkan. Nah, ada unsur-unsur yang dipadukan. Tentunya tujuan produsen memberikan unsur paduan, yaitu kan pasti memperbaiki sifat, gitu ya. Memperbaiki sifat, ada yang meningkatkan kekuatan, meningkatkan kekerasan, meningkatkan kemampuan dibentuk, gitu ya. Ya, intinya memperbaiki lah. Nah, tapi terkait dengan memperbaiki kan bisa meningkatkan, bisa juga melunakkan. Nah, tergantung daripada eh, tujuannya. Oke. Nah, kepekaan retak las ini kalau dikaitkan dengan retak, nah ini ada istilahnya cold cracking, ada hot cracking, ini ada reheating cracking. Nah, itu jadi dalam konteks proses pendinginan, selama proses pendinginan, gitu ya. Nah, retak
lasan ini adalah ya bisa dikatakan namanya crack gitu. Ini sangat berbahaya dalam suatu konstruksi, gitu. Dalam konteks keamanan, dalam konteks kegagalan, gitu ya. Eh, jadi retak itu dalam proses pengelasan itu sangat sangat dihindari. Nah, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi terbentuknya retak, yaitu tadi ada eh, pengaruh panas, ya, yang menghasilkan pengerasan. Ya. Terus kemudian ada juga kenapa harus hidrogennya rendah? Nah, ternyata adanya atom hidrogen yang berdifusi ke dalam di dalam sambungan las itu juga bisa menyebabkan retak las lah ya. Jadi sangat dipengaruhi. Nah, sehingga kepekahan retak itu tidak hanya dalam kondisi dingin ya, hot cracking, bisa juga dalam reheating cracking, bisa juga retaknya dalam kondisi panas, gitu ya. Nah, eh, keretakan terjadi pada tahap akhir setelah pembekuan. Jadi kalau bicara transformasi fasa, gitu ya, tentunya kan yang namanya fasa itu kan satu sistem yang homogen ya, baik sifat kimia maupun mekaniknya sama, gitu ya. Jadi kalau bicara fasanya cair ya pasti kan sifat mekanik dan sifat kimianya sama di fasa cair. Nah, pada saat dia bertransformasi menjadi solid, dia menjadi padat, tentunya akan terjadi mekanisme perubahan fasa ya, dari cair menjadi padat ya, itu melalui pembekuan. Nah, akibat dari perubahan struktur kristal, atom-atom tersusun menjadi struktur ya. Nah, dalam konteks apa istilahnya? Pembentukan struktur biasanya eh, strukturnya itu memanjang atau disebut juga dendrit ya, dendritik gitu ya. Nah, di mana struktur ini memungkinkan juga eh, struktur dendritik itu tidak bisa menahan terjadinya tegangan sisa atau konsentrasi tegangan ya, eksternal restraint yang terjadi itu di dalam proses pembekuan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan ya, fasa cair itu atom-atom itu kan atom yang bisa dikatakan struktur materi yang terkecil dan tidak bisa dibagi dua lagi kan disebutnya atom. Nah, kalau atom itu eh, untuk supaya dia berubah dari fasa cair menjadi padat, kan syarat atom itu dia tidak diam statis ya, diamnya itu pasti dinamis. Nah, dinamis itu seolah-olah atom itu tidak diam karena akibat adanya atau dipengaruhi oleh temperatur ya dan waktu tentunya. Nah, jadi kalau fasanya cair di atom itu dia akan ya bisa dikatakan mobile gitu ya. Nah, pada saat dia akan berubah dari fasa cair menjadi padat, melewati melting point-nya ya, melewati titik cairnya itu turun ke bawah, kan itu kan mengalami pembekuan, akan mengalami padat. Nah, padat diartikan padat itu menjadi solid yang terbentuk susunan atom-atom, ya, membentuk struktur kristal. Nah, jadi kalau di ilmu metalurgi fisik kan ada istilahnya sel satuan, ada istilahnya eh, struktur kristal ya. Setiap logam memiliki sel satuan yang berbeda dan satu dengan yang lain. Nah, dalam konteks pembekuan akan mengalami seperti itu. Nah, di mana dari sel satuan itu kan susunan atom terkecil ya, yang polanya kalau diulang itu sama, dia akan membentuk satu
butir kan gitu. Nah, butir yang dimaksud dalam konteks pengelasan dia akan menghasilkan butirnya itu yang dendrit. Ya, dendrit itu memanjang seperti pohon cemara gitu ya. Nah, karena dia konteks perubahannya dari fase cair ke padat itu diserap panasnya itu diserap oleh base metal ya, melalui daerah terpengaruh panas sehingga arahnya itu dari wet full itu akan mengarah ke base metalnya ya. Oke. Nah, kemudian struktur ini terbentuk juga bisa karena konteks komposisi, konteks unsur paduan, ya dimungkinkan adanya yang disebut dengan segregasi. Nah, segregasi itu kan istilahnya ketidakhomogenan, ya. Nah, apalagi di sini ada karbon, ya, atau ada unsur-unsur yang memang meningkatkan kekuatan, meningkatkan kekerasan. Nah, segregasi karbon di sini dalam konteks selama pembekuan, ya, eh, komposisi unsur karbonnya itu tidak sebanding ya dengan yang terbentuk ya. Nah, sehingga kalau semakin banyak segregasinya, ini kan berbanding lurus dengan kadar karbon yang terbentuk. Nah, jadi sangat berpengaruh gitu ya. Nah, jadi jika kandungan karbonnya rendah, kemungkinan terjadinya retakan sangat kecil. Nah, karena segregasinya juga akan rendah. Nah, jadi tidak cukup eh, struktur kisi kristalnya itu untuk terjadinya segregasi. Jadi karena atom karbon itu dia larutnya interfisi ya di antara atom Fe. Nah, itu kalau kecil ya artinya atom itu sudah menempati di posisinya udah berhenti. Tapi kalau karbonnya itu banyak memungkinkan jumlah atomnya itu yang mungkin yang interfisi itu bisa tidak sama gitu. Nah, jadi yang dikatakan retak panas ini pada daerah lasan ini ya, biasanya disebabkan karena adanya fase yang bertitik cair rendah dari impuritis yang masih terdapat pada logam ini. Jadi kalau kita bicara impuritis berarti ada atom lain ya, ada atom asing lah, ada unsur lain karena kan tadi ada loying, ada yang dipadukan. Berarti kan itu sebagai salah satu impuritis. Nah, kalau impuritis ini berikatan dengan Fe gitu ya, contohnya mungkin ada Mn, jadi Fe-nya berikatan dengan FeMn ya. Nah, tentunya dia melting point-nya akan eh, berbeda dengan Fe3C ya, karbida besi. Nah, sehingga eh, terjadinya impuritis juga bisa diakibatkan karena adanya logam pengisi atau filler yang dalam konteks consumable elektrod ya di dalam elektrodanya dan ada juga flux ya yang memang sengaja diberikan unsur paduan ya. Nah, sehingga ini akan menyebabkan eh, ya tadi terjadinya segregasi, ya, terjadinya ketidakhomogenan. Ya, selain karbon juga ada unsur paduan yang lain yang memungkinkan hot cracking itu terjadi karena ada beberapa senyawa ataupun fasa yang melting point-nya tidak sama, jadi ada yang lebih rendah, gitu ya. Nah, itu sehingga memungkinkan dia terjadi hot cracking. Nah, sedangkan yang hot cracking ini biasanya disebabkan oleh adanya penggetasan karena pembentukan fasa martensit. Nah, atau ada hidrogen embrittlement istilahnya. Adanya kandungan hidrogen pada elektroda yang tinggi itu juga bisa menyebabkan crack ya. Dan
adanya tegangan yang dimiliki oleh eh, di daerah lasan. Itu terjadi juga crack. Nah, jadi kalau tadi ada istilahnya pengetasan karena pembentukan martensit. Nah, jadi kalau bicara martensit itu kan eh, apa ya? Strukturnya itu dia body center tetragonal. Jadi kalau Anda pelajari terkait dengan struktur martensit, itu terbentuk karena adanya perubahan struktur kristal ya. Kalau bicara baja itu besi unsur utamanya, gitu ya. Dia salah satuannya adalah body center kubik atau BCC, gitu ya. Kemudian pada saat dia mengalami proses pengelasan atau pemanasan, ya, pemanasan di daerah ajet, gitu ya. Nah, itu kan dia akan mencapai temperatur austenit, namanya. Jadi fasa Fe austenit. Nah, Fe austenit itu berubah dari BCC menjadi FCC, ya, menjadi phase center kubik. Nah, bicara FCC kalau dikaitkan dengan struktur kristal sama-sama kubik, gitu ya. Tapi kalau BCC itu di setiap mukanya itu tidak ada atom, adanya hanya di bodinya, body center kubik, ya. Tetapi kalau FCC di face, ya, di setiap bidang mukanya itu ada atom, gitu. Jadi eh, bisa dibedakan, Mas. Bisa dibedakan. Tapi sama-sama bentuknya kubik. Nah, terkait dengan martensit, nah itu dari setelah terjadi perubahan struktur kristal ya dari BCC menjadi FCC, nah martensit itu terbentuk karena adanya laju pendinginan yang cepat, gitu ya. Nah, ada pertanyaan di dalam pengelasan tuh beberapa mahasiswa juga bertanya, kan di dalam pengelasan tidak di quenching kan ya, tidak dicelup cepat, kok eh, masih terbentuk martensit. Nah, konteks tadi kepekaan retak itu memang akan sangat dipengaruhi oleh kandungan karbon, ya, yang berbanding lurus. Dan juga akan sangat dipengaruhi juga adanya pembentukan martensit, gitu ya. Nah, dengan laju pendinginan yang cepat, perpindahan atom itu terjadinya bukan lagi berdifusi, tetapi terjadinya dia geser, gitu ya. Jadi atom itu berpindah secara bergeser, artinya ke tempat posisi atom yang paling dekat. Nah, dengan konteks metode perpindahannya geser tadi, sehingga logam itu berpindah dan menghasilkan struktur kristal yang berbeda, yaitu disebut dengan body center tetragonal. Gitu ya. Kalau BCC body center kubik, nah ini tetragonal. Apa bedanya kubik dengan tetragonal? Kalau kubik kan panjang kisinya ya atau panjang sum, eh, kisi itu apa ya jarak sumbunya lah itu eh, sama ya sumbu X, Y, Z-nya kalau tiga dimensi jaraknya sama. Itu kubus, gitu. Tapi kalau tetragonal, sumbu horizontal X, Y-nya sama, tapi vertikalnya atau sumbu Z-nya itu berbeda atau lebih panjang. Nah, itu, tapi letak atomnya sama, di tengahnya itu ada satu atom. Nah, itu jadinya body center tetragonal. Gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, kembali lagi, kapan dia mengalami itu? Nah, terkait dengan proses pendinginan, nah tentunya kita pahami bahwa yang namanya logam itu kan konduktor ya, penghantar panas yang baik. Nah, sehingga di daerah Ajet itu pasti terjadi siklus termal dan setelah pemanasan di daerah pengelasan selesai, nah, tentunya base metal yang lain itu kan dingin ya, artinya dia akan menyerap
panas yang ada di daerah HAZ sehingga dipastikan itu terjadi eh, perpindahan panas yang cukup cepat gitu ya. Nah, disitulah akan terbentuk fasa martensit gitu. Oke. Nah, ini martensit. Jadi martensit ini ada fasa yang metastabil ya. Jadi bisa berubah ya. Yang terbentuk saat austenit didinginkan sangat cepat. Nah, jadi eh, mungkin aktualnya kalau mau kita mempraktekkan terjadinya martensit ya memang di celup cepat lah gitu ya. Jadi ya, aktualnya ya bisa bisa konteks media pendinginan itu kan bisa dengan udara ditiupkan, bisa dengan dicelupkan ke dalam air, bisa di dalam oli kan gitu ya. Itu bisanya kecepatan pendinginan. Nah, martens itu bentuk struktur kristal baja yang sangat keras. Nah, jadi yang disebut dengan martensit itu adalah fasa yang keras dan getas, gitu ya. Nah, keras di sini karena adanya pengendapan karbida besi. Nah, bentuk struktur mikro dalam apa istilahnya tampilan visual ya dari hasil metalografi melalui apa mikroskop optik gitu. Nah, diilustrasikan bukan diilustrasikan ya bentuknya seperti daun bambu gitu ya. Nah, jadi kalau sebentar. Nah, jadi kalau Anda lihat gambar yang sebelah kanan, ini pasang martensit, bentuknya seperti ya. Kenapa disebut martensit? Ya, karena yang menemukannya orang Jerman, ahli metalurgi namanya Adolf Martin. Nah, ini disebut dengan martensit. Nah, kaitannya dengan daun bambu ya ini pokoknya ini ada yang tajam-tajam gitu ya. Nah, soalnya ada garis tengahnya sini, kemudian dia runcing, runcing. Nah, ini kalau Anda identifikasi ini adalah baja dengan kandungan karbonnya 1,2% karbon. Yang B 1,4% karbon. Jadi karbon ini sangat berpengaruh terkait dengan pembentukan martensi. Nah, nah kita lihat di gambar sebelah kiri bawah ini. Ini adalah eh, gambar struktur mikro dari baja, gitu ya. Gambaran ini baja karbonnya plain karbon steel ya, baja karbon polos. Jadi kalau Anda pernah dia lihat diagram pasa besi besi karbon FF3C ya. Nah, di situ ada baja tektoid. Nah, istilahnya baja dengan kandungan karbonnya itu 0,8% karbon. Ya, di mana di dalam diagram pasa itu akan menghasilkan perubahan pasa dari pasa austenit menjadi perlit, gitu ya, menjadi 100% perlit. Apa itu perlit? Nah, mungkin kalau yang sudah sering mendengar, pernah dengar, tapi bicara perlit itu adalah campuran antara besi Fe ya, besi alfa plus karbida besi atau Fe3C ya. Ferrit plus sementit. Nah, ini ada istilah sementit, ada istilah ferrit. Ferrit ini adalah alfa Fe ya. Kalau sementit Fe3C. Kalau perlit campuran antara ferrit dan sementit ya. Itu istilah apa fasa. Oke. Nah, ini 100% menghasilkan campuran di baja 0,8. Nah, di bawah 0,8, nah ini disebutnya baja hipotektoid. Nah, disebut dengan hipo karena dia mengalami pembentukan fasa awal yaitu fasa perit. Nah, alpha F ini terbentuk lebih awal yang putih ini ya di gambar yang putih baru setelah melewati garis tektoid sorry di 723 derajat. Nah,
Nah, yang tadinya pasanya austenit itu berubah menjadi perlit campuran, gitu ya. Jadi ini gambar yang hitam ini sebenarnya bukan hitam black, tapi konteksnya seperti ini adalah campuran hitam putih gitu. Nah ini. Nah jadi gambaran sederhananya di bawah 0,8 tampilan strukturnya seperti ini. 0,8 seperti ini, yang di atas 0,8 ini disebut hipertektoid. Nah, di mana hipertektoid ini di dalam diagram pasanya kalau Anda urutkan dari temperatur tinggi ya di atas 727 itu akan menghasilkan fasa sementit lebih dulu. Nah, fasa sementit lebih dulu biasanya tumbuh di batas butir. Jadi yang putih garis ini, nah ini disebut dengan sementit atau Fe3C baja hipotektoid. Nah, sisanya austenit ini berubah menjadi perlit campuran gitu. Nah, ini dalam konteks pendinginannya yang lambat gitu ya. Pendinginannya lambat pasti berbentuk struktur mikronya seperti ini. Jadi normalize ya, normalizing gitu ya. Jadi kalau bicara hasil peleburan dicetak, didinginkan alami, nah ini akan menghasilkan strukturnya seperti ini. Gitu. Nah, sementara martensit dia diperoleh karena pendinginannya sangat cepat, gitu. Nah, jadi kalau baja hiperetektoid itu dibatasi oleh kandungan karbon di atas 0,8, berarti ini adalah awalnya baja hipotektoid. Ya, ini Fe 1,25, 1,2, 1,4 ini kan termasuk baja hiper ya tektoid. Awal strukturnya seperti ini. Nah, pada saat dia mengalami perubahan panas dan panasnya itu bisa sampai ke garis ACM ya, menghasilkan fase gamma gitu ya. Nah, dia mengalami pendinginan cepat, berubah strukturnya menjadi ini, seperti ini. Nah, ini yang fase martensit yang sangat dihindari ya, dalam proses pengelasan karena ini bisa dikatakan material yang keras dan getah gitu. Apalagi di sini kan sementit ini kan karbida besi ya, Fe3C. Yang namanya karbida itu kan senyawa yang stabil berikatan dengan karbon. Nah, disebut dengan karbida. Dia keras dan getah. Ya. Nah, ini perjalanan terkait dengan pembentukan vaksin. Nah, kalau di dalam heat treatment, ya masuk akal ya pendinginan cepat dicelup ke oli, celup ke air, atau di blower kan gitu. Nah, di dalam pengelasan pun akan mengalami fenomena heat treatment itu, gitu ya. Terutama di daerah Aceh. Oke. Nah, sehingga kenapa perlu dilakukan preheat? Perlu dilakukan pemanasan awal sebelum dilas. Nah, ini kaitannya dengan metal dilas ya yang 2 minggu kemarin kita bahas. Ya. Nah, jadi dengan adanya pemanasan awal, nah ini bisa mengurangi ya, mengurangi perbedaan temperatur di daerah yang dilas dengan di daerah base metal. Kan gitu. Jadi kalau Anda baca lagi di modul metal dilas, nah siklus thermal itu signifikan gitu ya. Dalam konteks jarak yang relatif pendek gitu ya, dari wet metal ada fusion line HAZ gitu ya, kemudian waste metal itu kan jaraknya tidak sampai puluhan senti kan, jaraknya hanya beberapa senti saja. Terjadi siklus thermal yang di wet metal itu cair, yang di base metal itu kan temperatur kamar kan gitu.
Nah, cairnya logam, khususnya baja kan di atas 1400 gitu ya. Sementara logam, dinginnya logam, temperatur kamar gitu ya, 25 derajat. Sehingga itu yang nah, sehingga dengan adanya preheating dipanaskan, nah, tentunya siklus termalnya akan tidak jomplang, ya, tidak jauh, sehingga pada saat dilakukan preheating lebih dulu sebelum dilas, nah, tentunya laju pendinginannya akan berkurang ya. Kemudian dengan adanya pemanasan awal, eh, di, ya diharapkan tidak terbentuk fasa martensit ya pada pada daerah sambungan ya, daerah aja. Kemudian juga dengan breathing menghilangkan distorsi dan tegangan penyusutan ya. Kemudian juga bisa menghilangkan bahaya terjadinya retak las dan juga bisa ya mungkin menghilangkan adanya hidrogen yang terjebak gitu, yang akan memicu penggetasan tadi yang disinggung. Karena materialnya kita panaskan dulu. Oke. Nah, kalau bicara preheating, nah untuk mengetahui apakah baja tersebut perlu pemanasan awal atau tidak, nah itu ditentukan oleh nilai karbon ekivalen yang berdasarkan IW juga dirumuskan berbeda. Ada beberapa unsur yang memang sangat dominan yang berpengaruh. Nah, ini karbon ekivalen untuk pemanasan mula, ya. Persen karbon ini ditambah Mn dibagi 6, nikel dibagi 15, MO dibagi 4, krom dibagi 4, Cu dibagi 13. Nih. Nah, sehingga kalau karbon ekivalen pemanasan mula itu diperoleh nilainya di bawah 0,4, nah ini tidak perlu juga dilakukan preheating, ya. Sama dengan reliability ya, mampulah. Nah, tapi kalau jika karbon ekivalen preheating ini di atas 0,5, di bawah 0,6, nah ini pemanasan awalnya dilakukan antara 168 sampai dengan 368 derajat Celcius. Nah, nilainya seperti ini ya saya pikir karena ini referensi ya tinggal dipedomani saja. Nah, bagaimana menentukan temperatur ini ya tentunya harus terukur ya. Apakah dengan termometer gun gitu ya pada saat dilakukan pemanasan di lapangan atau kalau terukur sampel kalau sampelnya eksperimen sih ya bisa masuk ke tungku ya ke furnace gitu ya untuk dipanaskan atau ke oven ya. Tapi kalau di lapangan kan tidak memungkinkan. Nah, ini sehingga proses OAW dengan nyala api karburisasi itu biasanya dipakai untuk eh, proses preheating ya di lapangan. Nah, kalau di atas 0,6 ini pemanasannya antara 368 sampai dengan 668 derajat Celcius. Gitu. Nah, ini yang perlu diidentifikasi lah terkait dengan eh, perlu dilakukannya preheating atau tidak berdasarkan karbon ekivalen. Nah, sebenarnya kalau bicara PWHT atau post heating ya, pemanasan akhir, nah ini selama perlakuan panas bisa terjadi reheat cracking. Nah, jadi pada saat kita panaskan kembali, memungkinkan terjadi reheat cracking ya. Jadi eh, retak akibat ada pemanasan ulang gitu. Atau juga bisa stress sleeping cracking ya. Tegangan sisa yang menyebabkan terjadinya retak karena ada panas ulang. Nah, jadi untuk mengetahui harga parameter retak pemanasan akhir ini dihitung dengan bersamaan ini P ini adalah retak pemanasan akhir ya, persen krom ditambah
3,3 kali persen komposisi NO ditambah 8,1 vanadium dikurangi 2. Nah, kalau nilai P-nya itu di atas 0, nah ini maka eh, reheat cracking itu bisa terjadi ya di daerah HZ. Nah, sehingga perlu untuk dilakukan proses perlakuan panas pasca pengelasan PWHT. Gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu parameter ya terkait dengan bagaimana upaya proses pengelasan itu tidak terjadi eh, kegagalan akibat adanya retak yang tanpa disadari berpengaruhnya itu bukan ke teknis tapi ke internalnya ya ke komposisi daripada material komposisi daripada elektrodanya kan itu juga penting. Nah, jadi kemampuanlah suatu logam sangat tergantung pada kondisi pengelasan dan persyaratan yang ditetapkan. Ya. Kemudian distribusi temperatur selama proses pengelasan berlangsung, tadi supaya dia tidak terjadi siklus terma yang berlebihan, ya. Nah, temperatur maksimum yang dapat dicapai juga, kemudian waktu total di mana material khususnya baja mengalami proses pemanasan, kemudian kecepatan pendinginan atau waktu yang dibutuhkan ya, untuk eh, secara homogen tidak terjadi segregasi itu terpenuhi. Gitu. Nah, jadi kalau bicara post well heating dilakukan itu karena eh, mungkin dengan pendinginan yang cepat kan dalam proses pengelasan akan menghasilkan martensit gitu ya. Jadi tidak dihindari nih, tidak bisa dihindari setelah pengelasan dipastikan dia terjadi martensit. Nah, set- setelah kita pastikan dia mengalami proses perubahan fasa dan menghasilkan martensit ya. Nah, selama di PWHT di post well heating gitu ya. Nah, ini martensit itu bisa istilahnya di tempering ya. Di temper yang tadinya getas itu eh, dieliminir lah kegetasannya ya. Bahkan bisa juga berubah dari menjadi transformasinya menjadi fasa perlit gitu ya. Perlit dan karbait ya. Fe dan Fe3C. Jadi dikembalikan lah istilahnya selama proses PWHT. Nah, jadi kalau bicara itu terjadi, martensit itu bisa dirubah, tentunya yang tadinya dia keras, getas, kuat, gitu ya. Nah, tentunya kekuatannya akan dikurangi, kekerasannya dikurangi. Nah, tentunya kalau kekuatannya dikurangi, kekerasannya dikurangi, dia akan menjadi ulat, gitu ya. Jadi keulatannya bertambah, ketangguhannya juga bertambah. Gitu. Kemudian tegangan sisa juga bisa ya direduce lah, bisa dikurangi akibat ada dilakukannya proses pemanasan setelah pengelasan. Oke. Nah, di materi ini saya ingin mengajak eh, Anda untuk coba lebih spesifik proses pengelasan khususnya baja yang ya tadi lah bisa dikatakan baja spesial, ya, baja tahan karat. Tapi sebelumnya saya ingin coba sampaikan ini klasifikasi daripada logam paduan ya. Ada logam pero dan non pero di situ. Nah, logam pero sendiri ada dua kelompok besar, ada baja dan besi cor ya, cast iron. Cast iron ada besi cor kelabu, besi cor noduler, besi cor putih, meliabal gitu ya. Sementara kalau baja sendiri ada aja baja mungkin kalau dikaitkan dengan plain carbon steel lah istilahnya ya, baja karbon tanpa paduan. Dan ada
baja paduan, gitu ya. Nah, plan carbon steel sendiri itu di, dibedakan dengan komposisi kandungan karbon. Nah, ada istilahnya low carbon ya, baja karbon rendah, ada baja karbon medium, dan ada baja karbon tinggi, gitu ya. Nah, di baja karbon rendah sendiri ini tanpa unsur paduan, kemudian bisa juga dia menghasilkan apa istilahnya, kekuatan tinggi ya, tapi paduan rendah ya. Nah, ini di medium juga ada baja tanpa paduan, ada juga baja yang mampu di heat treatable, mampu dilakukan panas, gitu. Ada yang high carbon, ini baja karbon tinggi, ada yang tanpa paduan, ada dengan yang paduan rendah, tetapi paduan rendah itu yang dimaksud paduan rendah itu jumlah unsur paduannya di bawah 0,8%. Itu disebutnya low alloy. Nah, bisa digunakan jadi tool atau perkakas. Nah, ada yang high alloy. Nah, jadi jumlah paduannya itu di atas 8%. Nah, contohnya tool steel ada yang high eh, alloying selain karbon ya. Contoh lagi ada stainless steel. Jadi yang high alloy ini hampir dipastikan dia memiliki karakteristik yang unik gitu ya. Berbeda dengan umumnya low carbon ataupun medium ataupun high. Nah, yang low high, high alloy itu kadang-kadang dikatakan sebagai eh, baja khusus gitu ya. Ya contohnya stainless. Stainless itu adalah baja tahan karat ya, di mana dikatakan high alloy karena dalam baja tahan karat itu mengandung unsur krom 18% dan nikel 8%, itu untuk seri 3 ya. Nah, dan pokoknya di atas 8% lah totalnya gitu. Ini termasuk dengan high alloy. Nah, ada lagi yang kalau stainless steel kan eh, apa sih, corrosion resistant ya, tahan korosi. Ada juga yang wear resistant, tahan aus. Ada juga yang high temperatur resistant, tahan temperatur tinggi. Nah, itu sehingga dia punya nama khusus lah karena spesifik, gitu. Nah, dalam standar IC gitu ya, atau standar American Iron Steel Institute ya, atau Society Automotive Engineering gitu ya. Nah, ini Amerika itu mengklasifikasi kodifikasi daripada material itu dengan menggunakan minimum 4 angka. Nah, 2 angka pertama menunjukkan alloy content atau unsur kandungan unsur paduan ya. Nah, 2 angka terakhir XX ini menunjukkan kandungan karbon, tapi jumlahnya dibagi 100. Gitu. Contohnya kalau 10-10 kan, kan tidak ada kandungan karbonnya 10%. Ya. Maksimum itu kalau dalam baja 2,1. Gitu ya. Nah, sehingga harus dibagi 100 dua. Nah, 10-nya ini satunya menunjukkan baja karbon tanpa paduan. Gitu ya. Oke, nah ini kode 2, kode 3, dan seterusnya. Nah, ini karakterisasi jumlah atau unsur paduan yang terkandung ya. Contohnya 40, nah, ini ada karbon, molybdenum, eh, MO ya. Jadi karbonnya ada karbon dan MO, ini 40 gitu ya. MO-nya sekitar 0,2 sampai 0,25. Ini kodifikasi daripada baja ya, baja paduan. Oke. Nah, kalau kita klasifikasikan lagi lebih spesifik ke baja tahan karat. Nah, tadi kalau bicara eh, apa istilahnya, eh, ability ya, karbon ekuivalen, ini akan sangat dipengaruhi oleh komposisi ini.
dan kandungan karbon yang ada di sini, sehingga Anda bisa memperhitungkan berapa sih karbon ekuivalennya. Kalau di bawah 0,4 itu berarti kan reliability-nya bagus gitu ya. Tapi kalau di atas itu perlu dipertimbangkan untuk kepekaan retak gitu ya. Nah, sehingga apakah harus di heating atau di post heating gitu. Nah, untuk pengelasan baja tahan karat ini yang menarik. Eh, kita klasifikasikan baja tahan karat itu sebenarnya ada 5 ya, yang ada di pasaran. Ada austenitic, ada peritik, ada martensitic, ada duplex gitu ya. Duplex itu campuran antara pasta austenitic dan peritik. Kemudian ada juga presipitasi hardening gitu ya. Nah, ini eh, mungkin saya rangkum saja untuk yang 3 fasa utama ya, itu ada austenitic dan peritik ya, dan martensitic. Nah, ini adalah karakteristik daripada eh, grade stainless steel ya, yang tadi tipe austenitic, peritik, martensitic gitu. Nah, secara apa istilahnya umum atau bukan umum ya, bisa dikatakan spesifik lah. Austenitic itu dia non magnetik ya. Sementara peritik dan magnetik pasti magnetik. Sehingga kalau Anda punya baja tahan karat dikatakan austenitic, ya dia tidak akan nempel terhadap magnet karena dia non magnetik. Itu aja simpelnya untuk membedakan. Nah, syukur-syukur punya datasheet ya terkait dengan material. Nah, ini beberapa kondisi yang konteks daripada karakter baja tahan karat ya. Contohnya ini kalau yang kita pelajari sebenarnya yang ini, yang welding ini kan ya. Nah, jadi welding ini yang excellent itu austenitic, nah yang lainnya itu tidak tidak baik ya, tidak reliability-nya tidak bagus lah gitu kan. Nah, sehingga konsen di austenitic. Ini perilaku yang lain terkait dengan karakteristik baja tahan karat ya dari berbagai perlakuan. Di sini ada blanking. Kalau material ini di proses pembentukan, ada di brazing, ini semua memenuhi ya. Kalau di brazing kan si base-nya atau si austenitinya itu tidak ikut mencair gitu ya. Nah, jadi dia bisa disambung dengan brazing dengan sangat baik. Kemudian kalau di buffing juga, kemudian di drawing, ini di drawing itu di depth drawing bisa juga ditarik ya atau penarikan. Eh, Kemudian ada pembentukan sini ada yang panas, ada yang dingin ya, hot cold walking, nah itu batasannya adalah temperatur rekristalisasi gitu ya. Jadi kalau bicara baja itu dipanaskan sampai dengan 500 itu masih hot walking gitu ya. Tapi kalau sudah di atas 800 baru dia termasuk hot walking ya. Kemudian ada grinding, ada hardening by heat treatment ya. Tadi secara umum marine sheet yang bisa dikeraskan melalui heat treatment, kemudian ini mampu machining, polishing, ada punching, ada blanking, ya ini sama-sama sheet metal forming ya. Kemudian ada repeating, kondisi panas dan dingin juga ya. Ada sharing, ini proses pemotongan, ada soldering, nah ini bicara soldering dengan brazing, ya tadi ya base metalnya tidak ikut mencair. Nah ini yang welding, ya, begitu. Nah ini bicara standarnya dan tipikal aplikasinya, gitu ya. Jadi kalau Anda identifikasi eh, berjataan karat, gitu ya, ada yang kondisi anil, anil itu berarti kondisinya normalizing lunak, gitu ya. Ada yang di quenching dan ada yang quench temper ya. Di quenching menghasilkan martensit setelah dan di temper itu menghasilkan martensit temper gitu ya. Jadi
kegetasannya dikurangi. Nah, ini martensit bisa ditebal. Untuk yang austenitic ini kondisi anil ya, masih lunak. Ini yang tadi presipitasi hardening yang tadi saya sampaikan. Tidak. Kalau yang duplek ya campuran lah antara austenitic dengan ini pasanya ada dua. Begitu. Ini tipikal aplikasi ini ya. Jadi kalau bicara ya dipastikan karena konteks corrosion gitu ya. Jadi hampir dipastikan dia terpapar. Nah, ini bicara stainless steel berdasarkan unsur utamanya krom dan nikel, gitu ya. Karena unsur utamanya krom dan nikel. Jadi disebut dengan austenitic stainless steel, gitu ya. Nah, kandungan kromnya itu sampai sini, gitu ya. Mungkin kira-kira sekitar 27%. eh, Nikelnya dari berapa ini? Minimum kan ini kromnya itu ini ya 18 sampai dengan 27 kan. Kalau nikelnya minimumnya ini 8 sampai dengan 22 kan. Kira-kira di situ. Ini yang ferritik. Nah, ferritik itu nikelnya kecil sekali ya. Mungkin di bawah 1%. Tetapi kromnya sampai dengan 27%. Kemudian ini yang martensitik ya. Martensitik juga nikelnya rendah, kromnya dari 12 sampai dengan 18%. Kemudian ini yang duplek, ini periodic austenitic. Nah, ini untuk menghasilkan duplek ya komposisi nikelnya harus minimum ini ya sekitar 2 sampai dengan 8% ya. Kromnya berarti 22 sampai dengan 27%. Nah, ini yang ada yang pH precipitation hardening. Nah, ini ada bintang 3, 1, 2. Ini ada penambahan unsur lain selain krom dan nikel. Gitu ya. Nah, ini presipitasi hardening ternyata di komposisi apa ya, mungkin eh, kalau dilihat dari diagram bahasa Turner gitu ya. Nah, materai ini bisa dilaku panas dan menghasilkan fasa presipitat, fasa endapan. Gitu ya. Nah, kandungan nikelnya antara ini ya, mungkin 3 sampai dengan 5% dan kromnya antara 15 sampai dengan 17%. Begitu. Nah, jadi ini eh, penggolongan stainless steel berdasarkan unsur utamanya krom dan nikel. Ya. Jadi kalau biasanya kan terkenalnya 18,8 gitu ya. Nah, itu kan kromnya 18%, 8%-nya adalah nikel. Nah, pengembangan daripada stainless steel ya terkait dengan aplikasi tentunya sehingga dikembangkan unsur paduan selain krom dan Mn, selain krom dan nikel gitu ya. Nah, contohnya ini kenapa muncul L gitu ya. Nah ini dikurangi unsur karbonnya. Ya, dikurangi unsur karbonnya. Nah, ini untuk mengurangi terjadinya intergranular corrosion. Nah, jadi dia baja tahan karat, tapi di dalam aplikasinya dimungkinkan terjadi juga korosi. Jadi ada daerah-daerah lasan yang menghasilkan korosi, artinya dia stainless steel, tapi setelah dilas menurunkan sifat ketahanan korosi. Nah, ini eh, ada localized corrosion, jadi korosi lokal, korosi setempat, maksudnya localized. Nah, ini intergranular corrosion. Nah, ini untuk yang reliability ini di 308. Nah, ini ada penambahan krom dan nikel.
untuk meningkatkan sifat mekanik terhadap ketahanan oksidasi, gitu ya. Ada penambahan krom nikel, kemudian kalau dikurangi lagi karbon, dia juga menghasilkan intergranular corrosion. Nah, jadi dipastikan dia baja tahan karat, ya, tetapi di daerah lasan dia akan mengalami ini intergranular corrosion. Gitu ya. Nah, sehingga kalau untuk menghindari ini bisa ditambahkan Ti, ya, titanium. Ini dikurangi unsur karbonnya. Ini juga dikurangi unsur karbonnya. Ini ada niobium, ada tantalum, ya, untuk intergranular corrosion. Nah, ada Nb, niobium, tantalum, dan titanium. Nah, ini juga untuk menghindari terjadinya intergranular corrosion atau korosi batas butir. Oke. Di ya pengembangan lah dari 304, nah, di mana ada unsur krom 19%, nikel 10%, gitu. Nah, untuk menghasilkan klasifikasi unsur komposisi, yang tentunya tadi ini kenapa low carbon, ya untuk mereduce, ya, sensitisasi, untuk mengurangi terjadinya proses sensitisasi. Ini eh, ini juga sama. Ada penambahan Ti, ada penambahan niobium, tantalum itu untuk mereduce sensitisasi. Gitu ya. Nah, kita lihat. Kemudian ini ada eh, pitting corrosion, ya. Korosi pitting itu apa? Sumuran. Jadi di atasnya satu lubang kecil, tapi di bawahnya itu seperti tong, ya, sumur. Jadi nah, itu pitting corrosion. Itu juga biasanya MO itu menjadi satu tambahan, ya, supaya struktur butirnya itu bisa halus, kecil-kecil. Ini pengembangan daripada stainless steel, ya, terkait dengan kenapa begitu banyak seri-seri atau bisa dikatakan kodifikasi daripada baja tahan karat. Jadi tidak hanya sekedar terkenalnya 304 saja yang umum, ya, tapi dikembangkan terkait dengan aplikasi. Oke. Nah, jadi tadi karena disinggung sensitisasi, gitu ya. Nah, saya ingin menjelaskan terkait dengan bagaimana proses itu terjadi, ya, sehingga dikatakan dia baja tahan karat, tetapi eh, ketahanan karatnya turun, kan. Nah, jadi bicara sensitisasi ini adalah satu proses yang mana terjadi pembentukan krom karbida. Nah, gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan sensitisasi. Jadi pada saat proses pengelasan, tentunya ada daerah yang disebut dengan heat effective zone atau daerah yang terpengaruh panas. Nah, daerah yang terpengaruh panas ini akan tentunya mengalami temperatur, ya. Panasnya itu bisa mencapai di atas 850, gitu ya. Pak, Dan maaf Pak, sensitisasi tadi apa Pak? sensitisasi adalah peristiwa terbentuknya krom karbida Cr23C6, sensitisasi. Ya. Oke Pak, terima kasih. Oke. Nah, jadi proses ini terjadi karena dalam HAZ dia akan mengalami pendinginan, ya, setelah proses pemanasan, setelah proses penyambungan akan mengalami pendinginan di antara ini 850 sampai dengan 550. Ini temperatur stabil pembentukan krom karbida. Nah,
Di mana terbentuknya pastinya di batas butir, karena batas butir itu adalah daerah yang apa istilahnya, eh, kalau bicara atom itu aktivasi atomnya itu dia lebih tinggi ya di batas butir, sehingga akan terbentuk di situ. Nah, artinya di daerah batas butir itu akan kekurangan unsur krom yang fungsinya tadi melindungi, membentuk krom oksida ya, Cr2O3, membentuk lapisan film tipis supaya dia kedap terhadap oksigen kan gitu ya. Nah, karena kromnya diikat oleh karbon ya, di batas butir, sehingga di daerah batas butir itu akan kekurangan unsur krom, istilahnya zona deplexit zone ya, krom. Nah, kalau kondisi ini tidak bisa dihindari, nah kemudian matra itu mungkin mendapatkan lingkungan media yang korosif, nah, batas butir ini akan menjadi lebih mudah diserang korosi, ya karena ada daerah yang kekurangan unsur krom. Nah, sehingga di daerah batas butirnya karena terserang korosi, ini dikenal dengan istilah intergranular corrosion atau korosi batas butir. Ya, nah ini teknis ininya ya gambarannya. Jadi kalau bicara ini dalam derajat Celcius Fahrenheit ya kira-kira yang antara C dan B ya, B dan C ini adalah range pembentukan sensitisasi gitu ya. Nah, tepatnya ya di daerah HZ ya, head effective zone. Nah, ini adalah contoh material 304 ya dengan kandungan karbonnya 0,061% karbon. Nah, ini daerah decay-nya di mana eh, ini daerah yang mengalami pemanasan antara 850 sampai dengan 550 kan gitu ya. Nah, gambar ini yang memberikan gambaran balik lagi ke sini. Jadi, maaf. Jadi kalau bicara waktu gitu ya, nah ini relatif ya, relatif eh, cepat gitu ya. Jadi kalau bicara range ini dalam kurun 9 detik ini sudah bisa terjadi perubahan panas gitu ya, yang mengalami sensitisasi tadi ya, di 850. Nah ini bicara tadi, yang merah ini awalnya garis merah ini adalah batas butir gitu ya. Nah, jadi kalau kalau istilahnya ini butir, nah ini awalnya kan begini kan, nah gitu ya. Nah, ini batas butir loh. Nah, karena terjadi sensitisasi peristiwa eh, pemanasan antara 850 sampai 550, di mana di temperatur itu stabil pembentukan fasa krom. Nah, di sini stabil pembentukan fasa Cr23 P6 itu di batas butir. Gitu ya. Nah, jadi kromnya itu bukannya berikatan dengan oksigen, tetapi diikat oleh karbon. Nah, sehingga ini ada zona deflection of chrome. Nah, jadi dari daerah batas butir, sekitar batas butir yang putih ini, nah ini di daerah dibatasi segini lah ya, kira-kira. Nah, ini daerah yang kekurangan unsur krom. Gitu. Nah, sehingga kenapa HAZ yang menjadi eh, konteks eh, penyerangan corrosion batas butir ya, karena fungsi kromnya itu berubah. Yang tadinya harus berikatan dengan oksigen, dia berikatan dengan karbon membentuk karbida krom. Gitu. Ya.
Itu jadi penurunan kekuatan. Nah, ini adalah waktu terjadinya proses sensitisasi ya, terhadap temperatur. Ini adalah kandungan karbon ya 0,08, 0, sehingga pengaruh karbon pada pembentukan presipitat karbida krom ya ini eh, mungkin kalau dikaitkan dengan dibiarkan ya waktunya relatif singkat ya walaupun dia membutuhkan waktu ya untuk pembentukan eh, karbida kromnya. Nah sehingga ini yang disampaikan dalam teori kenapa muncul ada low kan gitu ya. Nah low ini artinya karbonnya itu harus dikurangi. Kenapa harus dikurangi? Supaya pembentukan karbida kromnya itu tidak terbentuk. Nah, karena kan kalau contohnya pada saat pengelasan, gitu ya, eh, kalau kita bisa menghindari waktu pembentukan eh, krom karbida, ya, ya kita bisa terhindar terkait dengan eh, krom karbida atau sensitisasi. Tidak. Nah, jadi ini ada kalau bicara ini batasnya kalau karbonnya 0,03 ini butuh waktu sekitar 8,5 jam gitu ya untuk terbentuknya sensitisasi. Sehingga pilihannya memang harus low carbon ya. Karena kalau semakin tinggi, nah ini ordernya udah menit kalau 0,8 tadi 0,61 ya. Berarti kan kira-kira sekitar mungkin kalau di sini ya 45 menit gitu ya. 6 gitu. Sudah terbentuk. Nah, sehingga harus dihindari. Cara menghindarinya ya tadi bisa dikatakan dikurangi unsur karbon. Nah, ini bahkan kalau yang 0,01 ya jauh sekali ya, 100 jam. Artinya temperatur ini harus kalau dipanaskan terus selama 100 jam baru terbentuk kan gitu. Nah, di dalam konteks proses pengelasan kan setelah dilas terjadi solidifikasi mungkin butuh beberapa waktu ya, tapi tidak mungkin jam-jaman gitu ya. Dia sudah solid kan gitu. Gitu ya. Waktu atau siklus termanya juga tidak ada. Atau ya tadi bisa juga dihindari temperatur itu. Ya. Temperatur di 850 ke 550. Itu. Nah, ini yang tadi lah ya. Jadi untuk mengatasi agar bajatan karet ini tidak terjadi sensitisasi ya kita gunakan yang karbonnya di bawah 0,03 ya. Di mana pembentukannya itu butuh butuh waktu yang cukup lama di temperatur yang sama gitu ya. Dan bisa juga ditambahkan tadi ada niobium, ada tantalum, ada titanium ya. Ini eh, selain low carbon bisa juga ditambahkan unsur paduan. Nah, unsur paduannya bisa dalam konteks pilar ya, logam pengisinya ditambahkan unsur niobium atau titanium agar karbon yang ada di dalam baja tersebut ini diikat lebih dulu oleh niobium dan titanium. Artinya niobium pembentukan titanium karbait atau TiC atau niobium karbait ya NBC itu mengikat karbonnya di atas temperatur pembentukan karbida krom ya, di atas temperatur 850. Jadi karbon yang ada itu akan diikat dulu oleh titanium atau niobium. Nih. Nah, ini korosi batas butir ya pada daerah HAZ. Nah, ini yang dikatakan kalau ini di observasi pembesaran metalografi ya terjadi ini. Yang hitam-hitam ini adalah korosinya kan ya. Korosinya antara butir.
Ini baja tahan karat 304. Kemudian ini yang dari scanning elektron mikroskop ya. Nah, ini yang tadi disebut dengan dendritik ya. Ini hasil scanning elektron mikroskop pembesaran 20 kali ya. Eh, 310 ya stainless steel dalam bentuk pipa. Nah, dilas setelah itu di exposure, dipaparkan di larutan basah ya, caustic solution. Nah, ini terlihat di daerah Ajet ini teridentifikasi terjadi corrosion. Oke, oke. Jadi ya secara kita hanya melihat di sini ya. Jadi austenitic ability-nya eh, sangat baik lah. Kemudian baru di flake yang lainnya rendah. Ini juga yang berhitas ini juga sangat baik untuk dilas. Yang lainnya ya ini bonus lah bisa. Ya. Oke. Nah, jadi eh, bisakah stainless steel dilas? Ya singkatnya bisa ya, tetapi lebih rumit dibanding baja karbon biasa ternyata gitu ya. Yang tadinya efektif dia harus eh, menahan korosi, ternyata setelah dilas kok terjadi penurunan ketahanan korosi kan gitu ya. Nah, jadi eh, dalam pengelasan stainless steel ini memerlukan ya tadi peralatan khusus gitu ya, pengelasannya dengan pelindung gas gitu biasanya memang TIG atau MIG gitu ya. Kemudian weldernya berpengalaman, elektrodenya yang sangat sesuai gitu ya. Ya biasanya sih ada AWS-nya lah. Nah, karena rumit tadi kita tahu sendiri bahwa kita bisa menghindari pembentukan pasar martensit gitu ya. Nah, Schaeffler ini membuat suatu suatu apa ya namanya diagram lah ya, yang memperlihatkan antara hubungan secara kuantitatif antara eh, komposisi dengan logam lasan gitu ya dengan komposisi ini di Shepard ini berdasarkan nikel dan krom ya di mana kedua unsur ini eh, merupakan unsur penyetabil austenit gitu ya. Jadi supaya austenitnya itu dia stabil, nah memang unsur nikel dan eh, krom ini menjadi eh, utama gitu ya. Nah, eh, selain nikel krom ya penyetabil austenit itu ada nikel, krom dan Mn dan penyetabil peritnya adalah krom, Si, Mo dan niobium gitu ya. Sehingga berdasarkan Kepler ini kita bisa memprediksi fasa-fasa yang muncul pada saat kita mengelas baja tahan karat dengan jenis elektroda yang sesuai gitu ya. Ini ini adalah ferit number ya. Kemudian ini unsur ferit, ini austenit, ini martensit, sehingga memang kita hindari asam martensit ini kalau memungkinkan kita berada di sini kan gitu. Tuh. Nah, sehingga untuk memprediksi pasa-pasa ini ya kita harus eh, menggunakan diagram Shepard ini. Gitu. Oke. Nah, ini jadi dalam konteks kemampuan las gitu ya, menyesuaikan daripada komposisi. Nah, diagram Shepard ini disesuaikan dengan prediksi kemampuan
kelas gitu ya. Jadi kalau eh, austenit sendiri kalau kelasnya terbentuk ya ini tendensi hot cracking gitu ya. Tendensi. Kemudian kalau martensit ini eh, ketangguhannya kurang bagus gitu ya, dan tendensi pot cracking, cenderung retak dingin. Kemudian kalau ferit sendiri ketangguhannya kurang bagus dan grainnya, force grainnya itu kasar ya, besar-besar. Kemudian kalau ada eh, daerah sini, ini ada austenit, ada ferit, ini ada delta di sini, atau bisa dikatakan besi delta gitu ya. Ini penggetasan ini selama proses pelakuan panas, dan kalau diaplikasikan di high temperatur itu dia akan mengalami eh, penggetasan, jadi mudah retak. Nah ini kalau kita gambarkan daerah-daerah yang tadi ya cenderung menghasilkan eh, sifat yang merugikan di daerah lasan. Bisa menghasilkan crack pada saat panas, bisa menghasilkan crack pada saat dingin, kemudian dia tidak ya, tidak tangguh ya, tidak bisa, bahkan bisa juga tadi eh, jadi brittle, bisa jadi getas. Ini- Nah ini contohnya ini. Jadi kalau kita perkirakan massa yang terbentuk pada proses pengelasan antara baja karbon rendah ya, 10-10, berarti ini baja tanpa paduan dengan kandungan karbonnya 0,1% dengan baja tahan kerat 316L menggunakan diagram Shepler ya. Nah, berikan analisa atas prediksi massa yang terbentuk. Nah, jadi dari data mungkin kalau bicara ini komposisi IC 10-10 gitu ya, nah, karbonnya ya di bawah 0,1% gitu ya. Ini komposisinya, ini baja tahan karatnya kan gitu ya, diprediksi seperti itu. Dan ini kawat lasnya, elektroda 309 ini komposisi. Nah, dari data ini kita bisa plotkan ke sini ya, krom ekuivalen dan nikel ekuivalen dihitung sehingga kita bisa mendapatkan koordinat gitu ya. Nah, contohnya gini. Ini gambaran sedikit. Jadi kalau kita punya komposisi 10-10 tadi, kalau kita hitung berdasarkan rumus krom ekuivalen, ya ada persen krom, ditambah MO, ditambah 1,5 kali persen SI, ditambah 0,5% MB ya. Nah kalau seandainya yang ini nggak ada, ya berarti kan ya bisa dikatakan eh, nggak perlu dimasukkan kan. Tapi ini karena ada MO di sini ya, MO mana MO ada 0,0,4, NB 0,1 ya. Yang lainnya ya tidak perlu diperhitungkan gitu ya. Nah sehingga koordinat sumbu horizontalnya 0,079. Nikel ekuivalen, ini koordinat vertikalnya diperoleh adalah persen nikel ya, ditambah 30 kali persen karbon, ditambah 0,5 kali persen Mn. Nah, ini nilainya ada 30 dikali 0,06 tadi ya, bagian ini ketemu 2,1. Nah, ini koordinat dari titik baja karbon eh, bukan karbon steel ya 10-10. Nah, berarti kan di titik A di sini ya ketemunya. Ini karbon ekuivalennya, krom ekuivalennya adalah 0,079, kira-kira di sini lah ya. Nah, kemudian nikel krom, nikel equivalentnya 2,1 kan, gitu kan. Jadi titik sini. Oke.
Nah, untuk baja tahan karat, ya sama diperhitungkan, ketemu krom ekivalennya 19,8, nikel ekivalennya 12,4, ya. Nah, dari 19,8 sini ini 12,4 di titik B kan gitu. Ya. Kalau seandainya dua logam ini dilas kemudian tanpa ada pilar, ya, anggaplah terjadi kelarutannya atau dilutionnya itu 50-50. Nah, jadi dari ruas panjang garis ini, kalau 50-50 anggaplah B eh, 316 larut ke dalam baja karbon rendah, baja karbon juga larut ke dalam sana steel. Sehingga kalau 50-50 adanya di sini, tidak di apa, titik C. Nah, titik C ya bisa dikatakan seluruhnya adalah martensit. Nah, itu jadi kalau kita mengelas stainless steel dengan baja karbon rendah ya dipastikan dimungkinkan juga diprediksi lah menghasilkan pasta martensi. Gitu. Oke. Nah, kalau seandainya dia menggunakan baja 309 baja, maksudnya menggunakan elektroda, ya, menggunakan filmnya. Nah, ini diprediksi eh, filler ini ada di sini, ya, di titik D. Nah, jadi di titik D strukturnya adalah ada austenit, martensit, dan ada ferit. Ferit di sini adalah ferit delta, ya, yang sigma tadi, ferit delta. Nah, struktur martensit juga muncul akan menyebabkan lasan sensitif terhadap letak dingin. Kemudian ada juga austenit, ya. Ini A itu adalah austenit. Nah, ini dengan kandungan peritnya kalau di sini kan austenit dengan kandungan peritnya sekitar ini ya di bawah ini kan 0%, dari ini 5%, berarti di bawah 5%. Ya. Jadi perit numbernya di bawah 5%. Nah, ini akan menyebabkan kurangnya terhadap ketahanan letak panas, gitu, hot cracking. Ini analisis berdasarkan proteksi, cracking. Ini dari referensi lah. Nah, ini bisa diprediksi seperti itu, gitu ya. Nah, jadi kalau bicara aplikasi ya mungkin juga ini bisa menjadi referensi. Bagaimana kita bisa menghindari hipertensi, bagaimana kita bisa menghindari terjadinya hot cracking ataupun hot cracking gitu ya. Ini ya karena ini signifikan ya baja tahan karat dengan baja karbon tidak biasa. Ya kalau baja tahan karat sendiri kan kalau dua materi yang sama kan ya ada di titik B kan gitu ya. Ya kalau dia mengalami pengelasan tanpa elektroda ya dia posisinya tetap di sini kan gitu ya. Ya mendekati merit numbernya hampir di bawah 5 ya. Jadi kan ada austenetik. Tapi kalau di lapangan tidak bisa dihindari, ya memungkinkan kondisi prediksi pasarnya muncul. Nah, kemudian ada juga yang menyampaikan karena selain penyetabil austenit, eh, ada unsur nikel krom ya, ada juga penyetabil unsur austenit itu adalah unsur nitrogen ya. Jadi DeLong ini mengembangkan diagram Sheffler ya dengan memvariasikan penambahan unsur nitrogen ya yang merupakan penstabil austenit. Nah, unsur nitrogen memiliki pengaruh yang signifikan dengan kandungan ferit pada logam las. Nah, sehingga ini ada penambahan N di sini ya, ada nitrogen. Ini pengembangan dari DeLong.
bisa juga digunakan. Kemudian dari WRC ini diagram eh, Wilding Research Council ini menurut Kotechi dan Seaworth ya. Ini memperhatikan diagram sebelumnya ya dengan menambahkan unsur Cu. Ini ada tembaga. Nah, di mana tembaga ini diprediksi juga sebagai penstabil austenit. Nah, hal ini bertujuan agar dapat menyesuaikan komposisi baja pada kondisi aktual. Kemudian diagram ini dikenal dengan nama diagram PRC, Landing Research Constant. Ini ada penambahannya gitu. Ya, secara umum berupaya untuk supaya eh, fasa yang terbentuk itu di austenit. Gitu. Oke. Nah, ini tugas kita sebelum UTS. Silakan nanti dikumpulkan nanti saya share di apa Google Classroom-nya. Nah, ini proses pengasihan dua materi yang berbeda ya. Ini kalau yang ini yang overlay ya 1050 terhadap 312. Nah, ini larutannya ilusinya 30%. Ini 304 dengan A36 ya, dengan elektroda 369 dan 309. Ini komposisinya. Nah, Anda bisa plotkan dengan Kepler, DeLong, ya. Silakan diplotkan seperti apa analisa. Oke, baik. Nah, ini di per week ini hanya dua pertemuan ya, ya. Karena kita online rasanya jadinya lebih cepat dengan PPT saja, tidak perlu red di papan tulis. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang di tabel diagram Scaveler tadi yang titik C, itu Ya, asumsinya dilutionnya 50% 50% ya, Pak ya ya? betul. Betul. Berarti kalau 30% dan lain-lain tinggal digeserannya aja gitu Ya, ya? sepertiganya aja gitu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, itu kan ya diprediksi ya. Oke, ada lagi. Nah, sebentar ya, saya harus ngecek. Oke, nah eh, sebagai informasi, kita kan ini sebenarnya minggu ketujuh ya. Nah, kemudian saya juga dapat informasi dari Prodi eh, tanggal 24 itu mulai UTS. Berarti minggu depan kan ya? Betul, Pak. Nah, jadi kita ke bagian hari Selasanya UTS. Nah, ya saya pikir karena
ya susah juga ya untuk ya saya pikir silakan nanti soalnya saya persilakan untuk buka catatan saja gitu ya. Terkait dengan materi ya mungkin bahannya sampai dengan hari ini kan gitu ya. Kalau memungkinkan beberapa apa istilahnya materi ya yang sudah disampaikan terkait dengan metode pengelasan gitu ya. Eh, Kemudian ya saya pikir kalaupun nanti saya coba ring eh, kan kalau model 1, 2, 3 ya udah dibuat tugas ya. Saya pikir nanti kita coba. Saya belum mbak lihat apa istilahnya. Apakah modul yang diujikan itu semuanya ataupun beberapa modul gitu ya, beberapa topik, beberapa pertemuan. Nah, untuk membatasi tidak, karena kan ujiannya juga dibatasi hanya berapa 90 menit gitu ya. Jadi saya pikir ya mau tidak mau gitu ya, Anda harus memanfaatkan waktu seoptimum mungkin supaya bisa menjawab semua soal yang disampaikan. Begitu. Nanti saya coba lihat-lihat lagi, saya baca lagi apa maksudnya saya rumuskan lagi materi apa nanti saya share di WA grup lah ya. Materi yang diujikan sebagai kisi-kisinya. Silakan, mau ada yang tanyakan? Masih ada 8 menit. Izin bertanya, Pak, Silakan, masalahnya. Monggo. terkait sistem ujiannya bagaimana ya, Pak? Maksudnya gimana? Eh, apakah medianya kita pakai tulisan atau ada soalnya yang dikerjakan di digital seperti itu, Pak? Oh, ya secara teknis memang ujian selama ini bagaimana ya? Kalau Anda angkatan baru berarti ya. Ujian karena online ya tetap ujian itu tulisan tangan ya. Kemudian hasilnya di apa istilahnya? Di capture atau dipoto gitu ya. Kemudian di PDF-kan filenya dikirim ke Google Classroom. Biasanya Prodi itu menyampaikan seperti itu biasanya. Dan nanti akan ada yang mengawasi juga ya mengawal pelaksanaan selama 90 menit itu. Nah, sehingga saya sih berharap eh, semaksimal mungkin, seobjektif mungkin, semurni mungkin lah buah pikiran dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan pertanyaan dan modul atau materi dari saya yang disampaikan. Jadi eh, kalau Anda menggunakan Meta atau menggunakan AI ya akan kelihatan lah jawabannya itu ya kalau menurut saya sih terlalu halus gitu ya, terlalu baik gitu. Nah, sementara kalau kita di kurun waktu pembelajaran yang sebentar gitu ya, sehingga kalau saya sih berharapnya tidak ke sana lah. Jadi eh, pertanyaan pun mungkin rasanya lebih banyak konteks pemahaman dan mungkin kalaupun tadi buka buku, buka catatan sendiri ya, sebenarnya konteks Anda eh, terkait dengan saat sekarang, saat setiap perkuliahan itu mengikuti perkuliahan, kemudian mencatat juga kan sehingga bahasan, definisi atau segala macam juga akan ya berbeda dengan umumnya lah. Nah, kalau bahasa sendiri pemahamannya kan juga sendiri, pengembangannya juga sendiri kan.
biasanya gitu tulisan tangan, nah, sehingga disiapkan lah. Jadi karena berbatas waktu, saya pikir saya sih berharap juga jawaban juga tidak perlu harus dari tadi lah. Kalau mungkin bukan saya tidak menampilkan AI ataupun Meta dalam WhatsApp gitu ya, tapi saya pikir eh, mereka menjawabnya lebih detail gitu ya, panjang gitu. Saya pikir kalau saya sih nggak terlalu tertarik. Kalaupun menjadi referensi oke lah, tapi Anda harus juga punya referensi sendiri, kemudian gaya bahasa juga sendiri, artinya memungkinkan kan kalau kita engineering lebih mudah menggunakan bahasa gambar kan, itu kan sebenarnya itu eh, pembeda gitu ya, pembeda dari apa yang eh, kita lakukan saat ini gitu ya, untuk bisa memahami materi perkuliahan apapun gitu. Silakan, ada lagi? Tidak ada? Cukup? Pertanyaannya saya gini, semester ini ada yang ngambil apa ya namanya? Kalau di metalurgi itu, kalau di mesin tuh seminar, seminar tugas akhir. Kalau di metalurgi TA1 ya, atau apa ya? Ya betul Pak, TA1 Pak. Nah, TA1 Belum yang tes. berarti Anda sudah ngambil TA1 sekarang tuh ya? Sudah Pak, sudah mulai pengajuan Pak. Oh gitu, siap, siap, siap. Ya, jadi eh ya beberapa dari kalian ada yang mungkin mengajukan saya sebagai pembimbing. Tadi saya sih menyampaikan eh, silahkan saja gitu ya, sepanjang saya tidak dibatasi. Ya. Artinya karena kan kepatutan dosen jangan sampai wah bukan bukan menampilkan tugas gitu ya. Tapi eh, beban beban dosen juga memang perlu